Sekarang kita lanjutkan bahasan kita itu mengenai al-ghuluwu fis sholihin. Jadi saya akan membahas itu, kalau nanti ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat itu. Judulnya adalah al-ghuluwu fis sholihin inna sababa kufri bani adam wa tarkihim lidinihim wal ghuluwu fis sholihin. Kalau di kitab itu bab 19. Jadi sebab kekafirannya anak Adam dan mereka meninggalkan agama karena faktor hulu, berlebih-lebihan ya sikapnya terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Lalu hulu itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita itu mengenai al-ghuluwu fis sholihin. Jadi saya akan membahas itu, kalau nanti ada yang berbeda pendapat, saya menghargai perbedaan pendapat itu. Judulnya adalah al-ghuluwu fis sholihin inna sababa kufri bani adam wa tarkihim lidinihim wal ghuluwu fis sholihin. Kalau di kitab itu bab 19. Jadi sebab kekafirannya anak Adam dan mereka meninggalkan agama karena faktor hulu, berlebih-lebihan ya sikapnya terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Lalu hulu itu apa? Hulu itu mujawizatul haddi fitana, melebihi batas di dalam memuji seseorang. Itu hulu, berlebih-lebihan makna bahasanya. Al-ghuluwu fiddin juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama. Tapi ini adalah berlebih-lebihan di dalam hal apa? Fis sholihin. Sikapnya kepada orang-orang yang dianggap apa? Soleh. Kemudian di dalam kitab itu ada tulisan al-ghuluwu yatadhammanu mafasida katsirat. Ghulu itu ada menimbulkan banyak mafsadahnya, ada banyak kerusakan. Jadi orang yang bersikap ghulu itu menimbulkan banyak kerusakan. Kerusakan akidah maksudnya. Apa saja itu? Satu, innahu tanzilun lil maghluwi fihi fauqa manzilatihi in kana madkhan. Jadi menempatkan orang yang dihulukan tadi, yang diagung-agungkan tadi, di atas kedudukan yang tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak begitu, karena dihulukan lalu dianggap seperti itu tadi. Jadi misalkan seolah-olah menghulukan orang itu, kalau dalam konteks kita di dunia, seorang itu dianggap bisa tahu apa yang terjadi besok misalkan. Saking solehnya orang itu. Di akidah tauhid kita enggak ketemu, enggak ada begitu. Lalu orang menghulukan orang itu dianggap bahwa itu bisa tahu tentang nasibnya seseorang di masa depan. Misalkan begitu. Jadi mafasidnya, kerusakannya adalah mengangkat, meninggikan seseorang yang dihulukan itu di atas yang sebenarnya. Sebenarnya tidak begitu, lalu yakini seperti itu tadi.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah annahu yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, mengarah kepada orang menyembah orang yang dihulukan itu. Jadi mestinya orang yang beriman itu adalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja di dalam beribadah, tapi karena ada hulu itu bisa yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi. Bisa mengarah kepada menyembah orang yang dihulukan. Jadi saya ulangi, yang dibahas itu bab 19, babnya mengenai al-ghuluwu fis sholihin, berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang dianggap apa? Soleh. Sampai pada mafasid, kerusakannya tadi sudah disebut dua. Salah satunya adalah yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, mengarah kepada menyembah orang yang dihulukan. Yang ketiga adalah kelemahannya dan kerusakannya hulu itu yasuddu an ta'zimillah, menghalang-halangi orang mengagungkan Allah karena ada yang diagungkan diri. Saya ulangi, menghalang-halangi orang mengagungkan kepada Allah karena menghulukan sesama manusia. Kemudian penulis kitab Tauhid ini memberikan penjelasan hulu itu berkaitan dengan Al-Masih yang dihulukan oleh para pengikutnya, orang-orang Nasrani. Kalau kemudian Al-Masih tidak boleh dihulukan, maka kita juga jangan menghulukan Rasul Nabi Muhammad SAW. Tempatkan posisinya menurut Al-Quran dan bersikaplah seperti yang diajarkan oleh Nabi di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, supaya tidak terjadi al-ghulu tadi. Maka dalam kitab itu diberi penjelasan berkaitan dengan ghulu pakai surat An-Nisa ayat 171. Ya. 171, ayatnya panjang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, itu ada la taghlu fi dinikum. Wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Jangan mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali yang benar. Berkaitan dengan apa? Innamal masihu Isa ibnu Maryam, sesungguhnya Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Rasulullah. Itu adalah utusan siapa? Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan kalimatnya Allah disampaikan kepada Maryam dan rohnya dari Allah ya. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul Allah. Wala taqulu salasah, jangan mengatakan Tuhan itu berapa? 3. Jadi yang dimajukan itu diambil istilah la taghlu fi dinikum. Jangan kalian hulu, berlebih-lebihan dalam agama. Dalam hal ini adalah Al-Masih tadi, hakikatnya adalah hamba Allah dan Rasulullah. Di dalam hadis yang lain diterangkan ya, wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Nah begitu. Nah, kembali kepada surat An-Nisa ayat 171 tadi, wala taqulu thalatha intahu khairul lakum. Berhentilah kamu mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Innamallahu ilahu wahid, Allah itu ilah yang esa, tunggal. Subhanahu ayyakuna lahu walad ya. Jadi maha suci Allah kalau Allah itu punya walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Jadi inilah bentuk hulu orang-orang ahli kitab Nasrani tadi kepada Al-Masih ya.
Nabi sendiri bagaimana memahami tentang Rasulullah itu, kita itu. Maka ambil dari hadis yang ada dalam kitab itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah mendengar Rasulullah SAW dawuh, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Ada terjemahnya Mas? Monggo. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku. Nah itu Rasulullah sendiri tidak mau. La tatruni, kamu jangan berlebih-lebihan memuji aku. Terus sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Nah terus Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Yang kita catat tentang Rasulullah itu adalah gelarnya Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusannya Allah. Itu nanti kita ketemu di satu bab yang judulnya Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wasaddahu kulla tariqin yusilu ila syirki. Jadi upaya Nabi ya memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Itu ada cerita begini, Pak. Orang-orang datang ke Rasulullah, lalu orang-orang itu ngomongnya begini, 2 poin. 1, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. 2, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Ini orang-orang datang ke Rasulullah ngomongnya 2 poin tadi. Saya ulangi, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Wahai Nabi, engkau adalah orang terbaik di antara kita dan engkau adalah putranya orang yang terbaik di antara kita. Memang betul Nabi ini orang terbaik. Ya. Kemudian ya sayyidana wa ibna sayyidina. Nah, ya Rasulullah, engkau ini adalah tuan kita dan putranya tuan kita. Ini kalau ukurannya panjenengan, ukuran saya menyebut orang yang dihormati, apalagi Nabi dan Rasul, itu tidak salah, benar. Tapi Rasulullah melarang. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, ya, sampean ngomong biasa saja seperti omongan yang biasa. Jangan sampai lisan sampean itu diplesetkan setan. Ana Muhammad, ini yang penting. Abdullah wa Rasuluhu. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulullah. Berikutnya, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bi. Aku tidak senang. Yang enggak senang itu Nabi. Kalau Anda itu mengunggul-unggulkan saya di atas kedudukan dan julukan yang Allah sudah berikan tadi. 2. Sebagai hamba Allah, sebagai apa? Rasul. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya posisi syahadat kita antara syahadat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulullah ini maknanya berbeda. Tidak sama dengan, saya ulangi, syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini maknanya tidak sama dengan. Apa maksudnya tidak sama dengan itu? Tidak sama dengan itu, zat-zat yang berkaitan dengan Allah itu tidak sama dengan Rasulullah, beda. Allah itu hidup selamanya, ya, Rasulullah tidak. Allah itu satu-satunya yang dimintai tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Muhammad tidak. Nah, begitu loh. Ya. Nah, ini Allah itu hidup selamanya tadi yang saya katakan. Nabi tidak. Maka ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menetralisir, memberikan pidato kepada para sahabat. Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata.
Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tapi siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Jadi beda. Maka kita jangan berlebih-lebihan sikap kita kepada Rasul tadi. Dalam hadis Umar bin Khattab tadi, Nabi menyebutkan la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau itu memuji-muji aku seperti orang-orang Nasrani memuji Al-Masih ibnu Maryam. Innama ana abdun, saya ini cuma hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluhu, kalau menyebut aku maka sebutlah Muhammad sebagai hamba Allah dan Rasulullah. Tidak lebih dari itu. Ya, tentang Rasul itu. Nah, lalu saya tambahi di keterangan tadi. Ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyanakum syaiton. Janganlah kamu diplesetkan setan. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad, Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulullah. Nabi tidak suka ya diunggul-unggulkan di atas kedudukan dan sebutan yang Allah sudah berikan kepada Rasul tadi. Nah, begitu. Ini supaya tidak mengarah kepada menghulukan Rasul tadi. Seperti orang Nasrani menghulukan Al-Masih. Ini mati Mas. Mic-nya itu tidak nyambung. Ya. Ngoyo. Ini enggak optimal ini. Terus, ya suaranya keluar tapi balik ke sini, enggak nyambung gitu. Nah. Perlu dia. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dalam kitab itu oleh penulis kitab tauhid diberi contoh tentang sikap al-ghulu tadi ya. Kemudian dalam kitab itu diterangkan sebagai contoh hulu itu ini adalah cikal bakal timbulnya kesyirikan. Saya ulangi, cikal bakal timbulnya ada kesyirikan. Kalau orang bertanya, kalau cikal bakal timbulnya kesyirikan, lalu sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu orang mentauhidkan Allah mulai dari Nabi yang pertama sampai Nabi Nuh. Jadi start awal timbulnya ada kesyirikan itu adalah hulu ini. Jadi cikal bakal timbulnya kesyirikan kepada Allah itu adalah hulu. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui? Zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh. Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr. Itu orang soleh itu. Tapi ketika orang-orang itu sudah meninggal, ini kemudian dihulukan, dilebih-lebihkan. Lalu timbul adanya kesyirikan tadi. Dimulai dari sikap Nabi Nuh mengajak untuk berdakwah kepada umatnya supaya menyembah Allah satu-satunya, tapi umatnya tidak respon. Nah, sekali tempo Nabi Nuh ini kalau pakai bahasa sekarang itu curhat sama Allah. Nah, kita bisa baca di surat Nuh ayat 21, 22, 23. Nanti titik tekannya ada di 23. Itulah hulu itu di situ. Ya. Qala Nuh berkata, Ya Rabbi innahum asawni. Surat Nuh ayat 21, 22, dan 23. Ya, apa terjemahnya? Yang 21. Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. Okay.
Jadi ini kan maturnya Nabi Nuh kepada Allah, innahum asauni ya Rabb, sesungguhnya mereka umatku itu mendurhakai aku. Terus dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Jadi diajak menyembah kepada Allah tidak mau, tapi malah mengikuti orang-orang lain. Yang orang lain tadi sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali kerugian. Lalu klimaksnya di mana itu? Berkaitan kok ini dimajukan sebagai hulu. Nah, yang 23 ini yang penting. Monggo. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. nggih. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yakut, dan Nasr. Yes. Ada berapa nama tadi Pak? Yang asing itu bagi kita? 5. 5 itu siapa saja? Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Jadi kaumnya Nabi Nuh diajak menyembah Allah, malah dia menolak, kemudian ini yang dipertahankan. Jangan meninggalkan Rabbmu, Tuhanmu, dan juga jangan meninggalkan Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Lalu siapa itu Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr? Kalau saya main baca di terjemahan Departemen Agama, di catatan kaki di bawahnya itu, namanya Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr ini adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Loh, orang tidak boleh ngarang, ada dasarnya. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai berhulu tadi. Itu di surat Nuh tadi ayat 23 di bawah garis yang bawah itu ada catatan kakinya. Apa kata Departemen Agama? Monggo. Wat, Suwa, Yagus, Yakut, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang soleh. Ini Quran terjemahan Departemen Agama. Berarti Departemen Agama mengakui bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub itu asalnya orang soleh yang bisa berubah menjadi nama berhala. Nah sekarang saya tanya, Departemen Agama itu pemerintah apa partikelir? Oh, partikelir ya. Ayah, pemerintah apa swasta? Pemerintah. Kalau saya ngomong gini, salah apa benar? Karena ini bisa kemana-mana, mohon maaf bisa dikoreksi kalau yang salah. Kalau saya ngomong gini, pemerintah Republik Indonesia, SIGI, Departemen Agama mengatakan bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr adalah nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Benar nggak omongan saya? Yang ngomong Departemen Agama. Nah sekarang yang jadi bahasan, coba pikiran tauhid yang begini-begini ini nggak banyak dibuka orang. Ada padahal ada di Quran itu. Ini faktornya apa? Hulu. Makanya saya sebut tadi cikal bakal timbulnya kesirikan itu karena menghulukan orang dianggap soleh. Nah sekarang baca terjemahan atau tafsiran Ibnu Abbas di kitab itu. Wat, Suwa, Yahud, jadi kata Ibnu Abbas itu apa? Kok Departemen Agama bisa menyimpulkan seperti begitu tadi? Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Ibnu Abbas menuturkan, apa kata Ibnu Abbas tentang Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr itu? Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsiran
dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah. Jadi ayat itu tadi Pak, surat Nuh tadi terutama yang 23 oleh Ibnu Abbas tafsiri sahabat Abdullah bin Abbas. Ia mengatakan, Yeah. ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ya, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini adalah orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh, kata Ibnu Abbas. Lanjut. Tak kala mereka meninggal, Falamma halaku, ketika orang-orang saleh itu meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Saya tanya, yang membisikkan tadi siapa? Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Ya. Au khasyaitanu ila qaumihim. Setan itu membisik-bisikkan kepada umat dan kaum yang ditinggalkan oleh Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Ini sudah meninggal semuanya. Tapi yang memprovokasi negatif setan minal jinnati wanas. Ayat yang lain menerangkan begini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan jin. Kenapa kok nabi itu setiap nabi dimusuhi? Karena nabi membawa tauhid. Para ulama tidak ada perbedaan bahwa dakwanya Rasul itu yang utama dan pertama deretan para nabi itu adalah tauhid, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Maka provokasinya tadi, setan tadi, au khasyaitanu ila qaumihim, setan itu membisik-bisikkan kepada kaumnya yang ditinggalkan oleh Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr tadi. Bisikannya tadi, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Dirikan patung-patung di tempatnya. Ini Wad, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Kalau saya boleh menambahi, orang yang sudah wafat, kata setan supaya dibuatkan patung-patungnya, saya tambahi dengan mohon maaf, kuburannya dibesar-besarkan. Jarak Nabi Nuh sama Nabi Muhammad ribuan tahun. Nabi Muhammad tidak akan mengerti kalau tidak terima ayat ini. Peristiwa yang terjadi pada zamannya kaum Nabi Nuh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisikan-bisikan setan itu diteruskan, diiyakan, dilaksanakan oleh kaumnya? Monggo. Ya. Fafa'alu walam tu'bad. Lalu bisikan-bisikan itu dikerjakan tapi saat itu tidak disembah. Hanya sekedar menghormati dan menghargai orang-orang yang dianggap apa tadi Pak? Soleh, Wad, Suwa. Tapi selanjutnya monggo. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Ya, terus? Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Lam tu'bad, saat itu tidak disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal. Nah, satu. Hatta idza halaka ulaika, ketika orang yang mendirikan patung itu sudah banyak yang meninggal. Ai tolal amad, jarak waktunya sudah lama. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Nah, begitu. Satu, faktornya jarak waktunya lama. Yang pertama. Yang kedua, dan ilmu agama dilupakan orang. Wanusial ilmu. Lama-lama barulah patung-patung tadi disembah. Nah, jadi dua faktor itu yang utama. Saya menghargai, saya pernah dengar cerita dari seseorang yang saya dengarkan sendiri. Di Indonesia ini ada seorang tokoh punya jasa besar, mendirikan organisasi besar yang sampai sekarang berkembang di mana-mana.
Semakin hari bukan semakin surut, tapi semakin berkembang organisasinya. Orangnya sudah meninggal. Nah, orang yang cerita kepada saya tadi, dan itu benar, yang diceritani bukan saya toh, tim yang datang ke kuburan itu. Apa ceritanya? Orang ini berjasa, Pak. Ya, sekarang perkembangannya kayak begini. Zaman Presiden Soekarno, ini kuburannya mau dibugar, dibesarkan, dipatung. Lalu tokoh-tokohnya yang ditinggalkan ini tidak mau, jangan, biarkan begini aja. Nah sekarang saya tanya, kalau saya boleh ngomong andai kata diiyakan, lalu dibuat bangunan yang melingkupi atau melindungi kuburan itu tadi, lalu orang itu kemudian diberi fasilitas untuk bisa datang ke situ, bukan hanya berziarah, tapi juga orang itu bisa berdoa, bisa minta, bisa ini. Saya tanya, kalau itu diiyakan, apakah ini wasilatun ila syirki? Jalan yang menuju pada perbuatan apa? Syirik. Sedangkan umurnya kuburan ini bisa apa? Ratusan tahun, bisa ribuan tahun, dari generasi ke generasi. Maka surat Nuh tadi tepat sekali memberikan informasi kepada kita. Dua faktor yang utama. Yang pertama adalah tolal amat hatta idza halaka ulaika. Ketika orangnya sudah meninggal. Wanusial ilmu agama dilupakan. Ubidat. Mengapa kuburannya seorang kiai di Indonesia itu tadi kok tidak boleh dibesar-besarkan, lalu di apa? Ya khawatirnya seperti itu. Tidak meninggalkan warisan tauhid, akidah yang betul, tapi naudzubillah min dzalik bisa meninggalkan satu sikap warisan yang bisa menjurus pada perbuatan apa? Syirik. Faktornya apa? Hulu, berlebih-lebihan kepada orang yang dianggap apa? Soleh. Orang tidak boleh ngarang keterangan seperti begini. Kalau tidak berdasar kepada Quran dan keterangannya sahabat, tidak boleh ngarang. Ya, tadi sudah saya sebutkan jaraknya Nabi Nuh sama Nabi Muhammad ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Nabi Muhammad tidak akan mengerti peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh kalau tidak menerima apa? Wahyu. Tapi apa maksudnya, motivasinya? Kok diberitakan oleh Allah lewat wahyu? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru seperti Nabi Nuh. Nanti ketemu di bab berikutnya. Ya. Nah, di situ loh, kalau orang mohon maaf kalau tidak memahami yang sedetail, dikiranya penghargaan dan penghormatan kita kepada orang soleh itu dengan cara begitu. Tidak. Bolehlah ditulis riwayat hidupnya lalu dipelajari. Oh, sikap kedermawanannya begini berdasarkan Quran dan hadis. Oh, sikap ubudiyahnya begini. Oh, waktu itu karya-karyanya begini. Ya, maka kita bisa mempelajari dan kita bisa mengambil pelajaran. Bukan dengan cara yang itu tadi. Enggak ada korelasinya dengan pendidikan. Ya, enggak ada korelasinya dengan taskhihul akidah. Membetulkan akidahnya umat. Tapi naudzubillah min dzalik bisa merusak akidah umat berikutnya. Sahabat sudah kasih keterangan tadi. Faktornya Mas, satu, ini yang generasi sudah berubah-ubah. Dua, banyak orang mengabaikan ilmu. Keliru semuanya. Nah, kalau sudah kadang keliru kan membetulkannya itu tidak gampang. Coba saya selipkan komentarnya seorang profesor Indonesia, orangnya sudah wafat. Dulu ketika masih hidup itu orang disebut cendekiawan muslim, tahu? Ya. Beliau mengatakan begini, di kitab tidak ada. Perhatikan. Saya tulis ya. Dalam bukunya Haji dan Umroh, yaitu seorang cendekiawan ketika berangkat haji ya pulangnya dia nulis kenang-kenangan buku.
Kalau kita haji dan umroh pulangnya oleh tasbih. Ya boleh saja dapat apa-apa ya. Dalam buku itu halaman 22 dia menulis begini, suatu hal yang aneh memang kata dia, potongannya ya, bahwa Nabi Muhammad SAW waktu masih hidup sering berwasiat agar kita tidak terlalu mudah untuk mengagungkan kuburan, kata dia. Ya. Tetapi barangkali kalau kita lihat di muka bumi sekarang ini, justru agama yang paling banyak memiliki kuburan besar justru agama Islam. Saya ulangi ya. Satu hal yang aneh memang, kata Nurholis, bahwa Nabi pada waktu masih hidup sering berwasiat agar kita tidak terlalu mudah untuk mengagungkan kuburan. Tetapi barangkali kalau kita lihat di muka bumi sekarang ini, justru agama yang paling banyak memiliki kuburan besar justru agama Islam. Betul nggak? Iya, bukan agama lain. Padahal Nabi melarang. Nah itu kan sudah jelas ada Wat, Suwa, Yahud, Yahud. Ngapain orang mati dipatung-patungkan, dibesar-besarkan? Bukan membersihkan akidah tauhidnya, tapi bisa memancing kesirikan. Faktornya apa? Hulu. Maka para mufassir menerangkan bahwa inilah sikap yang demikian ini cikal bakal dari timbulnya kesirikan. Nah, ini bukan karangan saya. Tidak boleh orang ngarang begitu. Ada keterangannya di Quran dan di hadis. Ya. Nah, makanya Nabi sangat berhati-hati. Di kitab itu ada dua judul, Himayatul Nabi, Himayatul Mustafa. Cara Rasulullah memelihara tauhid, janabat tauhid, wasaddahu kulla tariqin yusil la syirki. Ya. Jadi upaya Rasulullah, upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membentuk setiap jalan yang menuju kepada syirik. Salah satunya jangan ini. Caranya membendung kesirikan ini. Kita lanjut. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Ya. Berhati-hatilah, khawatirlah sampean itu terhadap perbuatan apa? Al-ghulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Banyak orang yang rusak sebelum kalian itu karena faktor apa? Dulu berlebih-lebihan. Ya. Nah, jangankan begitu Pak. Wong di dunia saja sama-sama masih hidup, mohon maaf ya, antara orang tua dengan anak hubungan. Kalau orang tuanya itu salah itu boleh nggak anak mengiyakan aja terhadap kesalahan orang tua? Nggak boleh. Boleh ditegur orang tuanya? Boleh. Ya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, Pak Ustadznya salah saja diiyakan aja nggak boleh. Boleh ditegur? Enak mana ditegur sama dirasani saja? Enak ditegur. Jadi supaya fungsi amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah begitu. Maka Rasulullah dari dawuh iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu. Ya. Di hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah dawuh halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un qala ha thalathan, sampai dibalani 3 kali sama Nabi. Apa maksudnya halakal mutanatti'un dari? Binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Iya. Jangan berlebih-lebihan, biasa saja. Ini dalam yang dimaksudkan berlebihan itu ditarik di sini adalah dalam bersikap dalam kaitannya dengan tauhid tadi. Halakal mutanatti'un diulangi sampai 3 kali. Saya membaca di kitab yang lain, buku yang lain ditulis oleh profesor Indonesia mengenai kultus. Mungkin ada kemiripan.
kultus individu itu laisa minal Islam, tidak termasuk bagian dari yang diajarkan oleh Islam. Kultus mengiyakan aja, saking fanatiknya kepada seorang tokoh tadi, ya, bisa sampai hulu. Keterangannya begini, kultus sebagai bentuk pemujaan terhadap yang berpusat kepada otoritas pribadi sang pemimpin. Jadi kultus individu itu maknanya adalah bentuk pemujaan ya terhadap kepada para otoritas pribadi seorang pemimpin. Jadi kultus itu dianggap seperti pemujaan yang punya otoritas penuh itu pemimpin, apa saja diiyakan. Pemimpin itu bisa mencekam para pengikutnya sehingga tumbuh kepatuhan, hanya patuh saja. Kemudian ketundukan, hanya tunduk saja kepada pemimpin. Dan ketergantungan saja kepada pemimpin yang sangat kuat. Itulah faktor kultus. Berarti kalau kultus itu dilanjutkan atau dengan bahasa lain yang mirip dengan hulu tadi, akan terjadi kerusakan di masyarakat. Tidak boleh. Salah diiyakan aja, salah diiyakan aja, karena pemimpin sangat punya otoritas penuh. Dan pemimpin sangat mencekam, dan rakyat sangat mengikuti pemimpin secara mutlak. Nah, ini tidak boleh. Dari pengertian yang berkaitan dengan kultus tadi. Walaupun bahasanya di tauhid tadi hulu, berlebih-lebihan sikapnya terhadap orang yang dianggap soleh. Wallahu a'lam. Saya rasa begitu Pak ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.